Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota 1 Muhammad Uqbal Sya'bandani dengan NIM E4401201085. Yang kedua Fernanda Reza Saputra dengan NIM E4401201102. Yang ketiga Farhan Fuadi dengan NIM E4401201111. Dan yang terakhir Christopher Kenneth Tan dengan NIM F24012011100. Kali ini kami akan membahas dan menganalisis hasil diskusi kami mengenai PT Garuda Indonesia Terbuka. PT Garuda Indonesia Persero Tbk adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berkonsep sebagai full service airline atau maskapai dan pelayanan penuh. Saat ini, Garuda Indonesia mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional, termasuk Asia, yaitu regional Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah, China, Jepang, dan Korea Selatan, Australia, serta Eropa dan Belanda. Nama Garuda diberikan oleh Presiden Soekarno, di mana nama tersebut diambil dari sajak Belanda yang ditulis oleh penyair terkenal pada masa itu, Noto Suroto, yang arti dari syair itu sebagai berikut. Saya Garuda, burung Vishnu yang melebarkan sayapnya tinggi di atas kepulauan Anda. Pada 21 Desember 1949 dilaksanakan perundingan lanjutan dari hasil KMB antara pemerintah Indonesia dan maskapai KLM mengenai berdirinya sebuah maskapai nasional. Presiden Soekarno memilih dan memutuskan Garuda Indonesia Airways sebagai nama maskapai ini. Dalam mempersiapkan kemampuan staf udara Indonesia, maka KLM bersedia menempatkan sementara stafnya untuk tetap bertugas sekaligus melatih para staf udara Indonesia. Karena itulah, pada masa peralihan ini Direktur Utama pertama GIA atau Garuda Indonesia Airways merupakan orang Belanda, yakni Dr. E. Konigenenburg. Armada pertama GIA pertama pun merupakan peninggalan KLM 2B. Garuda Indonesia saat ini melayani lebih dari 60 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Sebagai maskapai pembawa bendera bangsa dan demi mempersembahkan layanan penerbangan full service terbaik, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep layanan Garuda Indonesia Experience pada seluruh touchpoint layanan penerbangannya yang mengadaptasi nuansa Indonesia Hospitality dengan menghadirkan keramah tamahan dan kekayaan budaya khas Indonesia. Garuda Indonesia Group mengoperasikan 210 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada di bawah 5 tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai main brand saat ini mengoperasikan sebanyak 142 pesawat, sedangkan Citylink mengoperasikan sebanyak 68 armada pesawat. Dari bisnis utamanya sebagai maskapai penerbangan, Garuda Indonesia juga memiliki unit bisnis atau Strategic Business Unit atau SBU dan anak perusahaan. Unit bisnis Garuda Indonesia adalah Garuda Cargo dan Garuda Medical Center. Sedangkan anak perusahaan Garuda Indonesia terdiri dari PT Citylink Indonesia sebagai maskapai tarif rendah atau low cost carrier, lalu ada PT Aerowisata sebagai penyedia hotel, transportasi darat, agen perjalanan dan catering, lalu ada PT Abacus Distribution System Indonesia sebagai penyedia layanan sistem pemesanan tiket, lalu ada juga PT Aerosystem Indonesia sebagai penyedia layanan teknologi informasi untuk industri, pariwisata dan transportasi, dan yang terakhir adalah PT Garuda Maintenance Facility, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perawatan pesawat, perbaikan dan overhaul. Latar belakang. Dalam latar belakang akan membahas terkait dengan visi, misi, dan sasaran perusahaan. Visi perusahaan PT Garuda Indonesia adalah perusahaan penerbangan pilihan utama di Indonesia dan berdaya saing di internasional. Menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Misi perusahaan PT Garuda Indonesia adalah sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Ada 3 poin.
Yang pertama adalah melaksanakan usaha jasa angkutan udara yang memberikan kepuasan kepada pengguna jasa yang terpadu dengan industri lainnya melalui pengelolaan secara profesional dan didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tinggi. Yang kedua adalah menghasilkan keuntungan dengan jaringan domestik yang kuat untuk terus meningkatkan pangsa pasar domestik dan internasional bagi usahawan, perorangan, wisatawan, dan kargo, termasuk penerbangan borongan. Memiliki bisnis unit yang mendukung produk inti untuk meningkatkan keuntungan serta menghasilkan pendapatan tambahan dari usaha unit pendukung tersebut. Sasaran perusahaan. Yang pertama adalah menjadi tuan rumah di dalam negeri atau penerbangan domestik dan mampu berkompetensi setara dengan perusahaan penerbangan internasional lainnya. Yang kedua adalah menjadi leading carrier dalam penerbangan dalam negeri dan flag carrier dalam penerbangan internasional. Yang ketiga adalah menjadi usaha yang bergerak di bidang consumer service. Garuda Indonesia menyadari bahwa setiap kemajuan yang diraih perusahaan tersebut selayaknya dinikmati pula oleh masyarakat. Antara lain, melalui berbagai program kerjasama yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Melalui program-program CSR yang disebut Garuda Indonesia Cares, Garuda Indonesia Peduli, upaya memperdayakan masyarakat dan menjaga lingkungan itu akan terus menjadi bagian dari kerja keras untuk memajukan perusahaan. Salah satu komitmen Garuda Indonesia tersebut tertuang dalam konsep Garuda Indonesia Green Airline, bertujuan menjadikan maskapai penerbangan selaras dengan masyarakat dan alam. Itu diwujudkan dengan keterlibatan Garuda Indonesia sebagai salah satu dari founding member dalam Indonesia Business Council for Sustainable Development atau IBCSD. IBCSD adalah sebuah forum untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia yang fokus pada upaya-upaya sektor bisnis dalam menciptakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Nah, Garuda Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam program Indonesia Vision 2050 yang merupakan program inisiatif dengan tujuan menyusun kerangka kerja sektor bisnis agar berpaling dari praktik bisnis as usual menjadi sustainable. Melalui Garuda Indonesia Peduli, Garuda Indonesia telah menjalankan program CSR yang dirancang untuk mendukung perkembangan masyarakat dan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Program-program yang dijalankan juga kerap disinergikan dengan upaya pemerintah dan institusi lainnya baik domestik maupun internasional yang menyentuh tiga aspek CSR adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan secara konsisten dan berkesinambungan. Di sini saya akan menganalisis SWOT dari kasus masalah maskapai Garuda Indonesia. Analisis SWOT sendiri dibagi menjadi 4, yaitu S sebagai strength, kekuatan, W sebagai weakness, kelemahan, O sebagai opportunities, peluang, dan T sebagai threats, ancaman. Analisis SWOT pada kasus maskapai Garuda Indonesia ini dibagi menjadi 2, yakni faktor internal perusahaan dan juga faktor eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan terdiri dari strength, kekuatan, dan juga weakness, kelemahan. Strength pada faktor internal ini meliputi yang pertama, merupakan maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, yaitu Garuda Indonesia Airlines. Yang kedua, Garuda mempunyai 36 rute penerbangan domestik dan 26 rute penerbangan internasional hingga tahun 2010. Yang ketiga, Garuda saat ini mengoperasikan 89 pesawat terdiri dari 3 jenis pesawat, Boeing 747-400, 6 jenis pesawat Airbus berjenis 330-300, 5 jenis pesawat Airbus dengan tipe 330-200, dan 33 pesawat jenis B737 klasik seri 300, 400, 500, dan 42 pesawat jenis B737-800 NG. Yang keempat, adanya layanan immigration on board, yaitu yang merupakan
inovasi dari Garuda Maskapai Airline Indonesia dan merupakan satu-satunya di Indonesia yang memberi layanan visa di atas pesawat. Dan yang terakhir, kelima, yaitu memiliki teknologi informasi atau IT tercanggih di Indonesia. Selanjutnya, faktor internal kedua dari perusahaan maskapai Garuda Airlines Indonesia yaitu weakness atau kelemahan. Weakness atau kelemahan ini meliputi Garuda sangat bergantung kepada sistem otomatisasi dalam pelayanan bisnis. Sehingga apabila terjadi kesalahan sistem, maka proses bisnis perusahaan akan terganggu. Yang kedua, biaya operasional yang tinggi menyebabkan harga tiket pesawat Garuda Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan maskapai penerbangan lainnya. Adapun faktor eksternal perusahaan dibagi menjadi dua, yakni opportunities atau peluang dan juga threats atau ancaman. Opportunities atau peluang sendiri meliputi bergabungnya Garuda sebagai anggota aliansi maskapai penerbangan yang bernama SkyTeam Global Airline Alliance. Dan yang kedua, yakni berkembangnya secara cepat industri penerbangan di Asia Pasifik. Lalu selanjutnya, pada faktor eksternal perusahaan, terdapat threats atau kelemahan yang terdiri dari yang pertama, adanya bencana alam seperti letusan gunung berapi, wabah penyakit, dan sebagainya yang menyebabkan maskapai penerbangan Garuda Indonesia ini membatalkan rute-rute perjalanan pesawatnya. Dan yang kedua, adanya peningkatan kapasitas, penurunan harga tiket, dan banyaknya rute-rute penerbangan baru yang dibuka oleh maskapai penerbangan lain sehingga menyaingi maskapai Garuda Airlines Indonesia. Kebijakan staf atau kompensasi yang diambil ialah yang pertama, ada gaji dasar, yang kedua ada jasa premi asing, yang ketiga ada pinjaman, dan yang keempat ada perpajakan, dan yang terakhir kelima ada manfaat. Gaji dasar di sini meliputi gaji dasar di suatu negara sama dengan gaji dasar di suatu negara asing. Dan yang kedua, jasa premi asing yaitu tunjangan khusus bagi orang-orang yang meninggalkan negara asalnya untuk bekerja atau berjasa bagi negara lain. Yang ketiga ada pinjaman. Pinjaman di sini berupa pinjaman kesehatan, perumahan, biaya hidup, dan pendidikan. Yang mana biaya pinjaman ini guna untuk menunjang kehidupan pegawai maskapai Garuda Airlines Indonesia. Yang keempat, ada perpajakan, yang mana bila suatu perjanjian pajak timbal balik tidak berlaku, maka perusahaan utama wajib membayar pajak terhadap perusahaan tuan rumah. Dan yang terakhir kelima, ada manfaat, yakni manfaat perusahaan bagi para pegawai yang bekerja di maskapai Garuda Airlines untuk menunjang hidup ke depannya yang lebih baik lagi. Di sini saya akan menjelaskan analisis contoh kasus yang ditangani oleh manajemen Garuda. Pada hari Kamis 28 Juli 2011, pilot-pilot PT Garuda Indonesia di bawah Asosiasi Pilot Garuda atau APG berencana melakukan mogok karena gaji yang diterima lebih kecil daripada gaji pilot asing yang dikontrak manajemen Garuda Indonesia. Direktur Operasi Garuda Indonesia merespons dengan mengatakan bahwa Garuda Indonesia akan memenuhi tuntutan para pilot yang meminta penyesuaian gaji dengan pilot asing yang dipekerjakan Garuda. Manajemen Garuda kemudian mengeluarkan ilustrasi simulasi pengajaian penerbang Garuda. Di ilustrasi tersebut, penerbang lokal mendapatkan gaji per bulan 47,7 juta rupiah, sedangkan penerbang asing mendapatkan 8.100 US dollar atau sekitar 68,8 juta rupiah per bulan. Flight allowance yang diterima penerbang lokal sebanyak 10 juta dengan asumsi 60 jam terbang, sedangkan penerbang asing tidak mendapatkan karena termasuk di gaji. Benefit cash seperti THR dan insentif bonus yang diterima penerbang lokal sebesar 3,5 kali gaji per tahun atau sebesar 13,9 juta per bulan. Sedangkan penerbang asing sama sekali tidak mendapatkannya.
Sementara total uang yang diterima bagi penerbang lokal per tahun mencapai 860 juta, sedangkan penerbang asing hanya 826 juta. Selisih gaji penerbang lokal 12,3 juta per bulan, sedangkan penerbang asing hanya 2,25 juta per bulan. Penerbang lokal tidak mendapatkan housing allowance, tetapi mereka mendapatkan medical allowance, personal accident assurance, loss of flying license, iuran pensiun, jam sostek, kesehatan pensiun, penghargaan pensiun, dan lain-lain. Sedangkan pilot asing tidak ada. Semua ini terdengar sangat adil dan masuk akal di atas kertas. Tetapi, teknik Asosiasi Pilot Garuda ISIS U sampai Pulse pernah mengungkapkan bahwa kapten pilot asing yang bekerja pada tahun pertama mendapatkan gaji sekitar 9.000 US dollar atau sekitar 77 juta per bulan. Dan itu masih belum ditambah biaya akomodasi 1.200 US dollar atau sekitar 10,3 juta. Adapun first officer asing yang menerima biaya akomodasi 7.200 US dollar atau sekitar 64,8 juta. Tetapi kapten pilot lokal yang sama-sama bekerja pada tahun pertama mendapatkan gaji total 43 juta. ISIS mengatakan bahwa gaji pilot asing itu setara dengan pilot lokal yang sudah mempunyai masa kerja 20 tahun. Diskriminasi upah ini terjadi karena Garuda menggunakan standar internasional ketika mengontrak pilot asing. Sementara untuk pilot lokal, Garuda tidak menggunakan standar tersebut. Selain itu, terus bertambahnya jumlah pesawat tidak diimbangi dengan jumlah penerbang yang memadai menyebabkan sangat padatnya jadwal terbang bagi pilot. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kelelahan yang kemudian dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Untuk mengatasi jadwal penerbangan yang terganggu, Direktur Operasional Garuda Indonesia Ari Zafari mengatakan bahwa Garuda akan menyiapkan para penerbang yang selama ini bertugas sebagai instruktur dan tergabung dalam struktural manajemen sebagai salah satu upaya antisipatif agar jadwal penerbangan berlangsung normal. Garuda menggabungkan beberapa penerbangan karena tujuan yang sama dan waktu yang relatif berdekatan, seperti penerbangan ke Medan, Denpasar, dan Palembang. Ada pula yang mengalihkan calon penumpang ke pesawat maskapai lainnya, seperti di Yogyakarta. Akhirnya, manajemen Garuda menyetujui usulan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Menakertrans, Jacob Nuawea, untuk mengalokasikan dana sebesar 35% dari pos gaji untuk memperbaiki sistem penggajian para pilot. Persetujuan tersebut disampaikan Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara atau BUMN bidang logistik dan pariwisata Ferdinand Nainggolan di lantai 21 Gedung Garuda Indonesia.